Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Nang Bae tentang situs nih. Mas Nang itu salah satu penggiat ya untuk eksplor situs-situs yang ada di wilayah 3 Cirebon ya Mas Nang. Mas, boleh diceritakan apa sih kelompok Sadar Kabuyutan itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa Napak Tilas ya, channel Napak Tilas. Salam kenal dari saya. Saya nama lengkap Raden Muhammad Hafid Permadi. Saya sebagai penggiat beserta kawan-kawan di kelompok Sadar Kabuyutan yang kegiatannya eksplor untuk lebih ke bidang pelestarian cagar budaya yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, untuk memberikan pendampingan, membangkitkan kesadaran bahwa adanya Karuhun itu adanya kita, dan sebaliknya adanya kita dari Karuhun, sebagai upaya untuk mengenal sejarah asal-usul kita ini ada. Seperti itu, karena peninggalan dari para leluhur ini dari mulai makam, ada petilasan, ada berupa ritus ya, atau kegiatan-kegiatan ngunjung dan lain sebagainya. Itu kita coba untuk bersinergi dengan rekan-rekan dari pemangku situs, pemangku kebudayaan di wilayah desa-desa gitu. Alhamdulillah kegiatannya untuk di bidang eksplor ini kita mensosialisasikan bahwa yang mana kalau ada situs ataupun makam kuno itu harus dilestarikan dari mulai nisan kunonya sampai dengan tatanannya, agar jejak sejarah masa lalu itu tidak hilang. Sangat jelas seumpama ada nisan kuno terus diganti, itu kehilangan jejak. Yang Nana Karuhun ini wafat abad keberapa, itu akan kehilangan jejak nantinya, dengan maksud untuk melestarikan dan juga untuk para peneliti dari kalangan akademisi juga. Kami sering mendampingi ya, dari akademisi, dari pemerintahan desa yang seumpamanya ingin penyelusuran sejarah, kami dengan tim itu sama-sama membantu gitu, untuk mengkorelasikan ini hubungan situs ini, hubungannya korelasinya kemana, seperti itu. Ada beberapa desa tentunya saat ini sedang menyelusuri jejak-jejak leluhurnya, seperti itu ya. Terakhir kami mengadakan eksplor itu ke desa Patuanan. Tadi malam juga kita mengadakan musyawarah di desa Pemulihan Kabupaten Kuningan, yang mana di situ ada keinginan dari pemerintah desa untuk menyelusuri sejarah desa dan dijadikan sebagai titik mangsa milangkala untuk desa, tentunya dengan penelitian. Dengan kita melibatkan akademisi, melibatkan sesepuh di sana, dan kita mencari data dari literatur-literatur, baik pun dari arsip yang ada di nasional, seperti itu mekanisme dari kegiatan kami, seperti itu. Jadi sebenarnya kategori bahwa suatu tempat itu dikatakan situs atau memiliki sejarah itu parameternya apa sih Mas? Ya, sesuai dengan kategori benda yang sudah usia 50 tahun ke atas itu sudah merupakan kategori yang harus kita lestarikan. Ya, 50 tahun? Ya, 50 tahun ke atas, apalagi ada benda yang melebihi dari 50 tahun itu sebagai bukti otentik peninggalan. Karena untuk
benda-benda, ada ilmunya adalah ilmu arkeologi, ada yang untuk naskah ya filolog nanti yang diturunkan, dan untuk arsip seperti itu. Karena kategori hal-hal tersebut kan di negara kita ini ada undang-undang cagar budaya yang mana harus melestarikan, dan bila mana ada yang merusaknya itu akan diadakan denda atau sanksi. Nah, untuk penunjang itu, penunjang pelestarian tentunya ada komponen lain, yaitu undang-undang kemajuan kebudayaan. Untuk mengisi ketika ini sudah lestari, tentunya harus diisi dengan kegiatan seninya, budayanya, dan lain-lainnya agar semuanya itu sinkron seperti itu. Karena di masa milenial ini, khususnya kita generasi muda ini ya harus belajar mengenai sejarah lingkungan sendiri, baru ke lingkungan yang lain dan global. Istilahnya sejarah-sejarah di luar pada mengerti, sejarah ataupun tempat leluhur di sekitarnya sendiri belum dijelajahi, seperti itu. Nah itu, jadi banyak situs-situs itu yang di luar sana, di luar negeri ya, salah satunya yang paham tentang sejarahnya, malah penduduk lokalnya yang nggak paham ya Mas ya. Nah itu ada juga ya. Orang yang punya rumah sendiri nggak tahu tentang rumahnya, sementara orang dari luar yang tahu rumahnya, lebih tahu rumah kita. Itu yang mungkin perlu kita sadari ya, bahwa ternyata selama ini kita udah lupa tentang jati diri ya. Salah satunya adalah peninggalan leluhur kita ya. Betul, asal usul. Ya, asal usul ya. Bagi para pecinta ziarah ya tentunya jarak ke tempat jauh nggak masalah, tapi yang deket dulu lah. Nanti perputarannya jarak ke Karuhun kita dulu, baru ke tempat yang lain seperti itu, agar satu kita bisa mendoakan yang utama ya, yang nomor dua bisa melestarikan seperti itu, agar tadi tidak ada pengerusakan ataupun mohon maaf penggantian identitas nama tokoh tersebut yang harusnya A jadi B, seperti itu. Nah, Mas Nang itu dari tahun berapa neliti tentang situs-situs? Saya penggiat cagar budaya ini dulu saya bergabung di komunitas Tapak Karuhun ya, dengan rekan-rekan dari Ciamis ya, ada sekitar 15 tahun yang lalu lah. Lalu karena kita juga senang untuk menyelusuri, jadi patokannya kalau kita membaca buku sejarah ini paling tidak kita harus mengunjungi tempat tersebut. Apalagi membaca tentang riwayat Karuhun sendiri. Karuhun sendiri maksudnya silsilah gitu ya, wajib untuk menyelusuri ini makamnya di mana, keluarganya di mana, agar menyambung lagi ya, kurang lebih sekitar 15 tahunan lah. Nah 15 tahun itu kan jangka waktu yang cukup lama nih Mas. Iya. Oke, selama 15 tahun itu berapa situs sih yang Mas Nang udah kunjungi? Wah, tidak terhitung. Tidak terhitung. Dari mana sampai mana nih Mas? Tidak terhitung. Kalau menjelajah di Cirebon Raya sih itu sering ya. Wilayah Jawa Tengah juga, terus di Ciamis, Kuningan, itu kita sering mengadakan silaturahmi seperti itu. Bahkan ya dulu waktu saya masih aktif di Kesultanan Sepuan ya, saya juga pernah mendapatkan tugas di luar Jawa gitu ya, mengikuti acara festival keraton ya, untuk menyambung kebudayaan juga seperti itu. Makanya pengalaman-pengalaman yang dulu diperoleh dari dalam ya, saatnya kita untuk berbagi pengalaman pada saudara-saudara kita yang di luar seperti itu, untuk pengalaman di bidang kebudayaan, di bidang pelestarian benda-benda cagar budaya. Kita juga mendampingi masyarakat untuk melestarikannya, misalnya untuk perawatan pusaka seperti apa, untuk perawatan standarnya nisan kuno seperti apa. Karena saya juga pernah mengikuti beberapa kali pelatihan yang dilaksanakan dari pemerintah seperti itu. Sebentar, 15 tahun ya, itu kurun waktu yang cukup lumayan lama deh kalau saya bilang ya. 15 tahun itu anak udah mengajak remaja ya.
Nah, selama 15 tahun ini Mas Nang menemui hal-hal yang unik nggak sih selama penelusuran itu gitu? Banyak ya pasti. Banyak yang uniknya dan tadi terkagum dari karya yang dibuat oleh leluhur kita berupa karya fisik maupun karya keseniannya, karya untuk tradisinya dan budayanya itu yang membuat kita kagum dan kita senantiasa bersyukur bahwa kita dilahirkan di Indonesia gitu ya. Jadi jangan sampai kita orang Indonesia itu melupakan sejarah. Itu kan sejarah kan terdiri dari cikal bakal awal, ada peradaban zaman Hindu Buddha, zaman penyebaran Islam, zaman kolonial sampai dengan zaman kemerdekaan dan kekinian. Kita juga ada beberapa rekanan-rekanan yang membidangi hal-hal tersebut. Yang kekinian ada juga? Ya, yang kekinian ada juga. Karena ya kita harus menyesuaikan. Karena polanya harus disesuaikan. Jadi mengajak teman-teman yang suka touring ya, jadi kita agendakan mengunjungi situs bersejarah untuk silaturahmi dan belajar seperti itu. Sekiranya ada manfaat yang terkandung dalam kegiatan tersebut seperti itu. Nah oke, cerita 15 tahun nih. Cerita 15 tahun ini ada nggak suatu situs yang Mas Nang itu kunjungi ya, sampai sekarang itu punya memori dengan situs tersebut, entah karena uniknya, entah karena apanya gitu. Ada nggak Mas? Ada, banyak ya, ada beberapa sih ya. Saya pernah ziarah ke salah satu ulama besar. Ziarah ke situ, tiba-tiba ya tadinya terang benderang. Setelah selesai doa, hujan lebat. Hujan turun sangat lebat. Pada saat itu, terus nggak begitu lama terang kembali. Seperti itu ya, salah satunya lah apa tanda-tanda alam juga. Saya juga kadang datang ke wilayah tersebut ini seperti apa namanya, seperti kita pernah mengalami tapi belum pernah ke sana. Pas kita ke sana itu karena sudah ke sana. Entah dalam kayak dejavu gitu ya, kayak dejavu seperti itu. Seperti itu, seperti dejavu seperti itu ya, berupaya untuk satu mencintai lah. Kalau orang sudah cinta, sudah demen, aktivitas seperti ini itu akan membawa satu ketenangan lah paling tidak, dan mengingat zikir maut itu ya, bahwa kita yang sering ziarah ini mengingatkan kita juga akan seperti itu. Mudah-mudahan kita wafat sebagai golongan orang-orang yang husnul khotimah dan tadi diziarahi oleh anak cucu kita sendiri lah minimalnya. Nah, ada nggak sih Mas ketika melakukan eksplorasi suatu situs atau cagar budaya ya, tempat-tempat bersejarah itu, kendala gitu, halangan atau rintangan gitu? Ada nggak sih Mas? Kalau halangan rintangan itu ya paling halangannya kadang digoda dengan alam. Pokoknya kita mau ke sana terus hujan besar. Itu kalau untuk sinergi masyarakat mah alhamdulillah kita juga pendekatannya ini secara kekeluargaan, bahwa kita masuk ini sebagai keluarga, tidak untuk menguasai suatu tempat ya, tapi kita memberikan sinergi. Tetap yang dikedepankan saudara-saudara kita yang memangku di sana. Seperti itu. Kendalanya ya salah satunya itulah, dan tadi kendala untuk apa namanya, untuk alam dan kadang kendaraan. Saya sendiri kemana-mana ini untuk operasional ya alhamdulillah lah, selama ada rezeki motor saya ada bensinnya saya berangkat. Gitu. Oke, ya teman-teman, beliau itu sangat berjasa loh kalau saya lihat ya dalam mengekspor suatu situs atau cagar budaya ya, atau benda-benda bersejarah. Nah ini harusnya dalam tanda kutip ada kepedulian ya dari pihak-pihak terkait untuk
ini beliau penggiat gitu, penggiat leluhur kita, nenek moyang kita yang concern di bidang budaya situs-situs, ya harusnya beliau disupport lah. Seperti itu. Walaupun sebenarnya mungkin secara pribadi ini kan Mas Nang itu hobi ya. Iya. Karena hobi jadi ya sebenarnya jadi bukan kendala ya, walaupun Bukan kendala. Iya. Iya. Yang penting sayanya sehat, Iya. motornya ada bensinnya berangkat. Memang suka dukanya ada. Ketika kita berangkat, kondisi kendaraan rusak, bocor apa, bahwa ininya pas-pasan, ya tentunya kita berkomunikasi dengan yang lain gitu. Dan tadi kita kalau membantu saudara-saudara kita di lapangan, kita nggak menarif nih harus ngasih saya sekian, enggak, dikasih ya kami terima, tidak ya nggak apa-apa, seperti itu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.